Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala, di mana di kajian yang lalu kita sudah membahas atau sampai pembahasan kita yang terakhir di kajian yang lalu itu mengenai sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka ketika puasa. Itu ada 4 hal, yaitu pertama musafir, orang musafir yang safarnya itu jauh, ya, safar yang diperbolehkan untuk melakukan qashar shalah, yaitu 80 kilo, dan juga safarnya ini safar yang mubah, artinya bukan safar bertujuan untuk melakukan maksiat. Akan tetapi bila di tengah safarnya itu yang tujuannya untuk melakukan sebuah kebaikan ataupun hal-hal yang dimubahkan itu ia melakukan maksiat, maka itu tidak menghalangi berlakunya rukhsah, keringanan untuk berbuka. Dan kita sudah mengetahui bahwasannya yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka ketika bersafar itu ketika safarnya dimulai sebelum subuh. Adapun bila safarnya dimulai setelah subuh, maka tidak diperkenankan untuk berbuka, ya, tidak diperkenankan untuk berbuka. Lalu yang kedua adalah orang yang sakit, ya, jika dikhawatirkan bila ia berpuasa ketika dalam kondisi sakitnya tersebut menyebabkan ia meninggal atau menyebabkan sakitnya akan semakin parah. Dan yang ketiga adalah bagi wanita yang sedang hamil dan juga menyusui ketika ia takut membahayakan, ya, dirinya atau anaknya juga. Dan juga yang keempat adalah bagi seseorang yang ingin menyelamatkan, ya, jiwa yang muhtaram, artinya yang memiliki nilai di sisi syariat. Nah, ini kata muhtaram ini sebuah pengikat yang harus dipahami baik-baik, artinya bila menyelamatkan satu nyawa yang dikategorikan di dalam syariat ini bukan sebagai nyawa yang muhtaram, ya, maka lalu dia berbuka, maka itu tidak menjadi rukhsah baginya. Tidak menjadi rukhsah, ya. Muhtaram di sini yang tidak muhtaram ini seperti apa? Seperti anjing yang buas yang menyerang. Nah, misalnya ada anjing mau meninggal nih, mau mati, ya. Lalu dia berbuka disebabkan karena menyelamatkan anjing tersebut. Maka nih, ya, tidak dikategorikan sebagai apa? Sebagai rukhsah, ya, tidak diperkenankan baginya untuk berbuka. Adapun bila kita menyelamatkan jiwa seseorang muslim maupun kafir zimmi, ya, kafir mu'ahad, nah itu juga kalau kita menyelamatkan jiwa orang-orang tersebut, ya, boleh diperkenankan bagi kita untuk berbuka puasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsekuensi dari orang yang berbuka. Tentu bagi orang yang berbuka puasa ini apakah ada konsekuensinya? Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala akan membahasnya. Tapi sebelum kita bahas, sebaiknya saya tuliskan di papan tulis terlebih dahulu. Ya, pembagian konsekuensi orang yang berbuka.
ada 4 pembagiannya. Artinya yang pertama, diwajibkan untuk apa? Pertama adalah mengganti, dan yang kedua adalah apa? Membayar fidyah. Bagi orang nanti ada 3 orang di sini. Artinya orang-orang yang nanti akan disebutkan ini, kondisi-kondisi yang disebutkan ini diwajibkan baginya untuk mengganti puasanya, dan juga bukan hanya sekedar mengganti, tetapi juga diwajibkan untuk apa? Membayar fidyah. Itu ada 3 orang. Yang pertama apa? Ibu hamil dan menyusui, ya, yang khawatir keselamatan anak atau janinnya. Betul ya? Jadi anak yang dikandung. Jadi kalau dia takut cuman anaknya saja, sedangkan dirinya itu gak ada masalah. Artinya kalau dia menyusui ataupun mengandung, dia tidak masalah kalau dia berpuasa untuk dirinya. Tapi kalau dia khawatir anaknya saja ya, anaknya saja, ini perlu diperhatikan, anaknya saja, maka dia diharuskan nanti di kemudian hari untuk mengganti plus membayar fidyah di hari-hari yang ditinggalkan disebabkan alasan tersebut. Bisa dipahami ya? Lalu yang kedua adalah berbuka karena menyelamatkan jiwa, ya, yang tadi kita bahas. Nah, karena dia berbuka bukan karena dirinya, tetapi karena orang lain, ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang mengakhirkan qadha puasa, ya, Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Artinya kalau ada uzur, dia mengakhirkan Ramadannya, mengakhirkan qadha puasa sampai masuk Ramadan berikutnya, tidak ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah, tapi dia tetap diharuskan untuk apa? Mengganti bila uzurnya telah hilang. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, lalu yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, ini jangan dipisah harusnya, maaf. Diwajibkan untuk apa? Mengganti dan membayar fidyah. Diwajibkan untuk mengganti saja. Nah, tanpa ada apa? Fidyah. Tanpa ada fidyah. Ini ada 4 orang. Ya. Yang pertama adalah musafir. Kedua, orang sakit. Ya, kedua orang sakit. Yang ketiga adalah apa? Orang yang sengaja berbuka. Ya. Seperti itu tuh, ya. Hantu sendal jepit ya kan, sendalnya ada, kakinya nggak ada, kadang ada kakinya, orangnya nggak kelihatan. Ya tempatnya nggak usah disebut.
Nah, yang keempat, ibu hamil dan menyusui. Ini ada dua kondisi, wajib mengqadha saja. Ini kan kondisinya tadi pertama, kenapa? Karena khawatir anaknya saja. Ya. Yang pertama adalah Pak A, khawatir dirinya saja. Yang kedua adalah apa? Diri dan anaknya. Ya. Artinya kalau bisa nih, oh Ustaz, saya kalau puasa, kondisi hamil, kondisi menyusui, atau menyusui misalnya yang lebih gampang, gambarannya contohnya, saya akan mengalami penurunan kondisi. Mengakibatkan misalnya produksi susu ASI saya berkurang, atau menjadi encer, misalnya kayak gitu kan. Kadang ibu-ibu akhirnya anaknya nggak bisa kenyang. Maka itu gambaran apa? Khawatir kondisi dirinya dan kondisi anaknya. Nah, adapun kalau misalnya saya nggak ada masalah, alhamdulillah produksi ASI saya tidak terganggu, tetapi kondisi fisik saya yang bermasalah. Nah, walaupun dia nah ini kan dirinya dia saja kan, bukan karena anaknya. Kalau seperti ini dia hanya wajib untuk apa? Mengganti saja. Mengapa? Karena kondisi ibu hamil dan menyusui ini lebih mirip kepada orang sakit daripada orang lansia yang lanjut usia yang sudah tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Ya, maka kalau misalnya ada ibu hamil dan menyusui, kalau misalnya dia nggak berpuasa 1 bulan full misalnya, kita anggap 1 bulan full. Kira-kira kalau dalam 1 bulan dia berpuasa 3 hari di awal, di tengah, di akhir kan biasanya belum mens tuh ibu-ibu hamil kan? Ya, kira-kira mampu nggak? Mampu pasti. Insya Allah kebanyakan umumnya mampu. Ya. 10 bulan akhirnya sudah tertutupi semua, terbayar semua. Lalu yang ketiga adalah apa? Diwajibkan ya fidyah saja. Siapa ini? Ya, orang tua, lansia ya. Lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa sama sekali. Jadi pahami ya? Sudah tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, udah nggak mungkin. Ya. Yang kedua adalah apa? Orang sakit yang secara umum ya tidak mungkin disembuhkan dan bila berpuasa dapat membahayakan dirinya. Ini harus rinci. Karena kenapa? Misalnya ada orang punya sakit apa ya, misalnya yang sudah bawaan tuh misalnya. Ustaz, saya sakit, misalnya ada orang yang punya, bisa orang difabel, kakinya sakit, ya atau punya, ya, Ustaz saya sakit, nggak puasa, tapi dia bisa sebetulnya nahan makan minum kan? Nah itu konteksnya udah beda gitu. Jelas ya, jadi harus sakitnya yang membahayakan dirinya. Lalu yang keempat adalah apa? Tidak diwajibkan mengganti dan membayar fidyah. Siapa ini? Yang pertama, orang gila, gampangnya gitu deh. Ya. Karena memang sudah nggak wajib. Yang kedua adalah apa? Anak yang belum balik.
Ini jadi 4 konsekuensi daripada apa? Orang yang berbuka. Jadi kalau orang yang berbuka itu nggak hanya ganti doang, enggak. Tapi juga ada kondisi-kondisi yang memberikan konsekuensi lebih. Atau ada kondisi yang mewajibkan hanya untuk membayar fidyah saja. Nah, jadi yang pertama diwajibkan untuk mengganti dan membayar fidyah. Siapa ini? Ibu hamil dan menyusui, ya, atau yang menyusui ya, lebih tepatnya begitu ya. Ya, lebih ibu hamil dan atau menyusui yang khawatir keselamatan anak atau janinnya. Yang kedua adalah menyelamatkan jiwa yang mau mati. Ya. Karena kenapa? Dia berbuka bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Lalu yang ketiga adalah yang mengakhirkan qadha. Kok pakai gabah? Kok gini. Qadha sebetulnya sama aja sih. Qadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Artinya kalau misalnya dia menangguhkan buka puasanya atau maaf mengqadhanya sampai masuk Ramadan berikutnya karena memang uzurnya belum hilang, masih dalam kondisi uzur selama 1 tahun itu, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Membayar fidyahnya. Ya, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua adalah diwajibkan mengganti saja. Ini musafir, orang sakit, orang yang sengaja berbuka, ibu hamil dan menyusui, ya, dengan 2 kondisi, khawatir keselamatan dirinya saja, yang kedua diri dan anaknya. Lalu yang ketiga adalah diwajibkan membayar fidyah saja, yaitu lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa sama sekali, kedua orang yang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bila berpuasa dapat membahayakan jiwanya, dirinya. Yang keempat adalah tidak diwajibkan mengganti dan membayar fidyah, itu orang gila dan anak yang belum baligh. Jelas? Nah, silahkan dicatat atau silahkan mau difoto. Baik, kita baca perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa yajibu ma'al qada'i likulli yaumin muddun. Wajib bersamaan dengan mengganti untuk membayar atau memberikan 1 mud. Ya. Perbilangan hari yang ditinggalkan. Siapa ini? Bagi siapa? Ala man aftara, bagi siapa saja yang berbuka, li inqadhi hayawanin. Makna hayawan di sini bukan hewan ya, tapi setiap yang memiliki jiwa dan nyawa. Muhtaramin. Ya, muhtaram ini yang bernilai, memiliki nilai di sudut pandang di mata syariat. Ya. Adapun orang yang murtad yang telah dihukumi murtad oleh qadhi, ini bisa dipahami ya, orang murtad yang telah dihukum, telah divonis sebagai orang yang murtad oleh qadhi. Ya, jadi bukan disebarin ke semua orang, maksudnya diserahkan ke semua orang untuk eksekusi konsekuensi dari hukum murtad tersebut, enggak. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyelamatkannya. Dan bahkan para ulama mengatakan nas'alullah as-salamah, seorang pezina yang sudah menikah itu termasuk bukan muhtaram. Jiwa yang muhtaram. Nah, itu tadi gampangnya lagi apa? Yang seperti apa? Tadi anjing yang buas. Ya, yang anjing yang menyerang. Nah, itu tidak boleh kita berbuka puasa untuk menyelamatkan anjing tersebut. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Wa 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan 'alal walad. Nah, ya. Bagi ibu hamil dan menyusui jika berbuka karena khawatir akan keselamatan anaknya. Nah, ibu hamil di sini nggak mesti anaknya sendiri. Nggak mesti anaknya sendiri. Bisanya dia menyusui, ya, anak daripada saudarinya. Ya, pokoknya siapa saja dia posisinya dalam kondisi menyusui, dan bila dia berpuasa ketika menyusui tersebut dapat menyebabkan membahayakan anaknya yang dia susui. Siapapun anaknya dikandung atau bukan, itu juga diperbolehkan untuk berbuka, tapi konsekuensinya apa? Dia mengganti dan membayar fidyah. Lalu yang ketiga adalah wa 'ala man akhkhara al-qada'a ila Ramadan akhar bi ghairi 'udhrin. Siapa saja
yang menangguhkan, mengakhirkan berbuka atau mengganti puasanya sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Ya. Nah, tadi disebutkan oleh Syekh untuk membayar satu mud. Satu mud di sini ya adalah ya para ulama menjelaskan dua genggam ya, dua genggam tangan ya, dengan memberikan makanan pokok negeri tempat orang itu berbuka. Jadi kalau misalnya negerinya dia jagung, yang diberikan apa? Jagung, jangan beras. Ya, kalau gandum, ya gandum, jangan jagung atau beras. Kalau kita beras, jangan ngasih gandum. Ustaz, lebih mahal gandum. Enggak. Emang orang pada makan gandum di sini? Enggak memberikan manfaat. Nah, itu dia. Nah, ini Syekh hanya menjelaskan apa? Yang pertama saja. Nah, yang kedua, ketiga, beliau rahimahullahu ta'ala tidak menjelaskannya. Jadi ada tambahan nih dari ana nih, ya. Nah, lalu Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Waman aftara bi ghairi udhrin wajaba alaihi al-qada'u 'ala al-fawr." Siapa yang berbuka puasa ya tanpa ada udzur, maka wajib baginya untuk mengganti secepatnya. Artinya, bila dia tidak mengganti secepatnya, ada dua dosa akhirnya. Dosa apa? Berbuka secara sengaja, dan yang kedua menangguhkan mengganti puasa yang ditinggalkan. Ya. Adapun bila dia berbuka karena ada udzur, maka alat tarahi. Jadi ada penangguhan, tidak diharuskan untuk bersegera di dalam menggantinya. Nah, alhamdulillah ya, kita selesai bab puasa. Lalu Syekh rahimahullahu taala melanjutkan faslun wa syurutu sihhatil i'tikaf. Lalu membahas tentang i'tikaf. Kenapa membahas setelah puasa ini i'tikaf? Karena i'tikaf ini ya sebuah amalan yang disunnahkan. Walaupun secara hukum asal i'tikaf ini disunnahkan dalam setiap waktu, maksudnya dalam bulan apapun, terserah. Tetapi yang paling ditekankan ya itu melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Yang dimana di bulan Ramadan itu kaum muslimin yang dewasa, yang sudah balik dan dia dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi safar, sedang menjalankan apa? Puasa di bulan Ramadan. Nah, dan juga para ulama menjelaskan, dan di antara yang lebih ditekankan lagi adalah apa? Di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena kenapa? Di situ berpotensi atau terjadinya malam qadar itu potensinya lebih besar terjadi di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, i'tikaf secara bahasa itu adalah apa? Berdiam. Jadi orang yang berdiam dimanapun, ya, dimanapun, loh. Di kamar mandi juga, ya, di kamar sendirian itu juga disebut apa? I'tikaf. Adapun secara syariat maknanya adalah berdiam diri secara khusus, ya, secara khusus. Jadi nggak hanya sekedar masuk dikategorikan dia tinggal ya di situ, tapi ada ketentuan yang harus dijaga. Ya, min syakhsin makhsus, dari seseorang secara khusus. Jadi nggak semua orang itu bisa diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf. Fi makanin makhsus, pada tempat yang khusus. Jadi artinya kalau di sini nih di Sekre Al-Irsyad ini nggak bisa dibuat i'tikaf karena tidak memenuhi syarat prasyarat tempat yang diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di dalamnya. Ya, jadi berdiam diri secara khusus dari orang yang dilakukan oleh orang yang khusus pada tempat yang khusus dengan
niat. Jadi bukan hanya sekedar berdiam dirinya saja, tapi juga harus dengan niat. Karena kenapa? I'tikaf ini merupakan ibadah yang dimana setiap ibadah ini harus dibarengi, diawali, dibuka dengan niat agar ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'tikaf ini juga merupakan syariat terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail untuk apa? Membangun Ka'bah untuk orang apa? Orang yang sholat dan melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Artinya apa? I'tikaf itu sudah dilakukan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Nah, hukum i'tikaf itu apa? Sunnah. Ya, itu cara hukum asalnya. Tapi dia bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf. Lalu bisa menjadi haram. Ya. Haram ini dua kondisinya. Haram dengan sah i'tikafnya. Jadi haram, i'tikafnya haram, tapi sah i'tikafnya. Itu bagi siapa? Bagi perempuan yang i'tikaf tanpa izin, mendapatkan izin dari suaminya. Lalu yang kedua adalah yang haram tapi i'tikafnya tidak sah. Itu siapa? Seperti orang junub dan wanita yang sedang menstruasi melakukan i'tikaf. Ya, karena konsekuensi orang melakukan i'tikaf itu harus bersih daripada junub, janabah dan haid bagi perempuan. Ya, lalu makruh. Hukum i'tikaf ini makruh bagi siapa? Perempuan yang memiliki kecantikan. Dikhawatirkan kalau dia i'tikaf nanti kelihatan. Iya, pokoknya bisa menarik perhatian lah. Mengganggu konsentrasi itu. Jadi nggak ibadah akhirnya. Tafakur alam jadinya. Ya. Akhirnya nggak i'tikaf, nggak ibadah jadinya. Nah, itu dia. Jadi hukum i'tikaf bisa sunnah. Sunnah itu secara hukum asal. Dia bisa wajib kalau dia bernadar. Bisa haram. Haram ini haram tapi tetap sah i'tikafnya. Haram yang kedua tapi tidak sah. Yang pertama itu bagi perempuan yang i'tikaf tanpa izin dari suami. Adapun i'tikaf yang haram tapi juga tidak sah adalah bagi orang yang junub dalam kondisi janabah dan juga perempuan yang sedang haid dia beriktikaf. Yang keempat adalah makruh bagi wanita yang memiliki kecantikan yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, itu dia. Jadi itu baru dia hukumnya apa? Makruh. Ya. Nah, lalu Syekh rahimahullahu taala memulai fasal ini dengan perkataan beliau wa syurutu sihhatil i'tikaf, dengan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan i'tikaf itu sah. Artinya kalau syarat di sini tidak dipenuhi, i'tikafnya tidak menjadi sah. Apa itu? An-niyah. Pertama adalah niat. Kapan niatnya? Dihadirkan berbarengan dengan memasuki masjid. Ya, hadirkan niat tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wal-lubthu, ya. Lalu dia berdiam diri. Tapi berdiam diri di sini maknanya bukan harus diam sejam, enggak. Dia duduk sejenak dengan menghadirkan niat i'tikaf tadi, ya, lebih sedikit daripada kadar tumakninah. Hanya beberapa detik misalnya gitu. Itu sudah dihitung sebagai ibadah i'tikaf. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu nggak mesti disyaratkan untuk sahnya i'tikaf itu sehari semalam. Karena ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Juga ada sebagian ulama mengatakan disyaratkan untuk sahnya i'tikaf itu harus dilakukan dalam kondisi puasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga tidak disyaratkan hal demikian. Jadi kalau mau sah i'tikafnya sebagian ulama mengatakan apa? Nanti harus sambil puasa. Kalau nggak puasa nggak sah. Dan juga ada sebagian ulama ada yang mengatakan sehari semalam, ada sebagian ulama mengatakan satu malam baru sah, baru dikatakan sebagai i'tikaf. Nah, ini jadi dimanfaatkan bagi seseorang yang menghadiri misalnya majelis ta'lim. Ya, majelis ta'lim dia kan bakal berdiam diri di masjid kan? Nah, itu hadirkan niat i'tikaf agar kenapa? Memaksimalkan nilai ibadah yang dia kerjakan selama dia di dalam masjid. Pertama apa? Dia mendengarkan tausiah, mendengarkan
pengajian, tapi sudah barang tentu pengajian dia mendengarkannya nggak bakal maksimal, karena tahu sendiri kan, wasyiyat umur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, ya kan, dinaungi dengan rahmat, dikucurkan ketenangan, ya kan, sehingga menimbulkan rasa ngantuk. Nah itu kan kalau tapi nggak apa-apa, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi dia berdiam diri dengan niat i'tikaf, itu menjadikan pahala ibadahnya apa? Semakin maksimal. Nah itu dia. Makanya itu ibadah itu harus cerdas. Nah ini belajar fikih ini tujuannya apa? Supaya kita ibadahnya ibadah dengan cerdas. Nah, bahkan para ulama mengatakan tidak harus berdiam diri saja makna lubuz di sini. Bahkan mondar-mandir di masjid saja itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Misalnya ada orang yang ketinggalan barangnya di masjid. Dia masuk masjid dengan niat i'tikaf untuk ngambil barang itu saja. Dia selama berjalan dari awal pintu masjid sampai ke ngambil barang itu dan keluar, itu semuanya terhitung sebagai i'tikaf. Allah, pahala. Hah? Pahala semua tuh. Bener ya? Enak kan? Nah, itu dia. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fil masjid. Dia harus di masjid al-khalis yang murni memang masjid. Bukan misalnya seperti mall terus ada masjidnya. Nah, itu nggak bisa buat i'tikaf. Walaupun berlaku hukum masjid yang lainnya. Seperti apa? Tidak bolehnya orang junub untuk memasuki masjid tersebut. Tapi dia tidak bisa untuk dijadikan tempat i'tikaf. Harus masjid yang khalis, yang pure masjid. Berdiri sendiri, iya. Dan tidak disyaratkan masjid jami'. Tidak disyaratkan masjid jami'. Tapi afdolnya masjid jami'. Mengapa demikian? Misalnya, ada orang nazar i'tikaf. Misalnya 3 hari berturut-turut terhitung sejak besok, misalnya. Atau sejak hari ini. Hari ini hari apa? Kamis kan? Besok hari apa? Lah dia i'tikafnya bukan di masjid jami'. Masa dia harus ninggalin sholat Jumat? Nah, jadi kalau dia i'tikafnya kondisinya seperti itu, ketika dia melakukannya di masjid jami', itu tidak mengharuskan dirinya untuk apa? Keluar dari masjid yang dia beriktikaf di dalamnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu dia. Nah, jadi harus di dalam masjid. Intinya syarat sahnya itu pertama dia berniat, berdiam diri, ya, lebih daripada kadar tumak ninah. Yang ketiga adalah harus di masjid yang memang benar-benar masjid, bukan masjid yang menempel ada pada bagian atau bangunan yang lainnya, atau masjid yang merupakan fasilitas dari bangunan tertentu. Nah, itu dia. Jelas ya? Lalu yang selanjutnya adalah apa? Dan yang selanjutnya sebelum dilanjutkan, Anda ingatkan kembali, tadi i'tikaf itu harus di masjid yang memang benar-benar masjid berdiri sendiri. Bukan berarti masjid-masjid yang tidak berdiri sendiri itu seperti fasilitas mall atau fasilitas di tempat-tempat lain, itu tetap berlaku hukum masjid di dalamnya. Tidak boleh melakukan transaksi, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan orang yang junub untuk memasukinya. Tapi masjid-masjid seperti itu tidak diperbolehkan untuk, atau bila dilakukan i'tikaf di dalam itu menjadi tidak sah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa? Wal Islam. Harus orang yang Islam yang melakukan i'tikaf. Artinya untuk sah, untuk bisa melakukan i'tikaf itu harus dilakukan oleh seorang yang muslim. Adapun orang kafir tidak sah untuk melakukan i'tikaf secara ta'abbudnya, ibadahnya. Lalu yang kedua adalah wal aql. Orang yang berakal. Artinya orang gila, orang yang pingsan, ya, orang yang mabuk, ya, itu tidak sah untuk melakukan i'tikaf. Lalu yang selanjutnya adalah dia harus wan naqa 'anil haidhi wan nifasi wat taharatu 'anil janabah.
Orang yang melakukan i'tikaf ini bila seorang perempuan dia harus bersih daripada haid dan juga nifas. Dia harus mandi dulu baru bisa masuk masjid. Dan juga bagi laki-laki maupun perempuan juga dia harus suci bersih daripada janabah. Artinya bila dia dalam kondisi junub tidak diperkenankan untuk apa? Untuk melakukan i'tikaf. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, la uhillul masjida li haidin wala junub. Saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang dalam kondisi menstruasi, termasuk di dalamnya hukumnya wanita yang sedang nifas. Karena nifas ini hukumnya sama dengan orang yang wanita yang sedang mens. Ya, wala junub, dan juga seseorang yang dalam kondisi junub. Nah, hadis ini walaupun ada didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi Imam Ahmad mengatakan ma arabihi ba'san, enggak apa-apa, hadisnya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan apa? Hujjah. Imam Ahmad yang bilang. Ya. Baik, alhamdulillah kita selesai kitabus shaum, kitabul i'tikaf, kita masuk babul hajj, ya, ibadah yang terakhir, ya, bab al-hajj, ya. Jadi kita masuk kitabul hajj. Ya, haji ini merupakan ya salah satu daripada rukun Islam yang disepakati kewajibannya bagi orang yang telah terpenuhi syarat untuk wajib melaksanakan ibadah haji. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji ini, dia menjadi orang yang dikategorikan sebagai orang yang murtad. Nah, ada yang ingkarin ibadah haji, ya, itu dikategorikan apa? Sebagai orang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Nah, haji secara bahasa maknanya aja bertujuan, ya. Adapun secara syariat bertujuan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar ziarah aja, bukan hanya sekedar main-main. Dan juga yang diwajibkan itu bukan hanya selain haji saja, tapi juga umrah. Ya, umrah itu juga wajib. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Adapun secara syariat ziarah ke Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah, ya. Dan haji ini wajibnya wajib aini. Jadi setiap muslim yang telah terpenuhi syarat wajib melakukan ibadah haji harus untuk melakukan ibadah haji, ya. Dan ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa. Ulama mengatakan semua dosa itu diampuni. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan diampuni sampai dosa besar. Orang yang pernah melakukan dosa besar itu diampuni, bahkan sebagian ulama lagi mengatakan apa? Sampai dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu juga diikut diampuni. Ya, saking apa? Besarnya ibadah haji. Ya, karena juga dalam sebuah hadis orang yang haji itu kembali seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu dia. Makanya sampai para ulama mengatakan apa? Dosa kecil, dosa besar, bahkan bukan hanya dosa besar aja. Dosa besar ini ada yang berkaitan dengan hak Allah kan? Hak Allah dan hak manusia. Sampai sebagian ulama mengatakan apa? Sampai hak manusia pun juga diampuni bagi orang yang melakukan ibadah hajinya dengan baik dan benar dan hajinya mabrur. Ya, itu dia. Makanya ini ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Nah, kewajiban haji ini bukan harus dilakukan secara segera. Mengapa demikian? Artinya maksudnya kalau dia punya atau prasyarat itu sudah terpenuhi pada dirinya, bukan harus langsung, tapi dia diperbolehkan untuk menundanya. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh menundanya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dalilnya dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menunda dikarenakan ibadah haji ini disyariatkan tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah SAW baru melaksanakannya di tahun ke-10. Beliau kira-kira kalau mau haji gampang nggak? Gampang banget. Langsung begitu diwajibkan bisa langsung pergi haji sebetulnya. Ya, tetapi karena satu lain dan halnya Rasulullah SAW menundanya sehingga beliau baru melaksanakan di tahun 10 Hijriyah. Nah,
Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa yajibul hajju wal umrah 'alal muslim. Wajib haji dan juga umrah, ya. Kita tahu haji itu wajib, tapi umrah dari mana? Ya kan? Karena di dalam hadis buniyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama yang diantaranya adalah haj ila baitillahil haram, haji menuju baitullahil haram. Akan tapi umrahnya dari mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad, apakah bagi perempuan itu jihad?" Adakah, kan laki-laki ada jihad nih, jihad perang tuh. Perempuan mana? Ada nggak bagiannya wahai Rasulullah yang sama dengan laki-laki tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fih." Ya, jihadnya perempuan itu ada, tapi jihadnya itu tidak ada ada jihad bagi perempuan, tetapi tidak ada peperangan di dalam jihad tersebut. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Nah, hukum jihad ini kalau sudah dipanggil oleh pemimpin, hukumnya apa? Kalau sudah diserang oleh musuh, hukumnya apa? Wajib. Nah, itu disamakan oleh Rasulullah SAW sehingga haji dan umrah ini juga menjadi wajib. Nah, bagi siapa yang pertama adalah al-muslim, ya, bagi seorang muslim. Lalu bila seorang yang kafir, ya, itu tidak wajib untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji di saat kafirnya. Adapun murtad masih wajib bagi dirinya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Dia diwajibkan untuk kembali ke dalam agama Islam dan melakukan ibadah haji. Bila di masa murtadnya dia itu telah mampu. Jadi misalnya dia tadinya orang miskin misalnya, nasallallahu, lalu murtad, nasallallahu, di masa murtadnya terus jadi orang kaya dia. Itu dia tetap wajib untuk melakukan ibadah haji. Bukan berarti dia murtad ibadah haji, enggak. Dia diharuskan kembali ke agama Islam lalu melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Wal aqil, dan orang yang gila, tidak wajib bagi orang orang berakal, tidak wajib untuk orang yang hilang akalnya, tidak orang gila. Wal al-hur, lalu orang merdeka. Ini di masa lampau ada perbudakan, maka tidak diperkenankan bagi budak, masih ada status perbudakan pada diri orang tersebut, baik secara penuh maupun secara sebagian. Secara penuh maupun secara sebagian. Penuh tuh ya satu orang punya budak itu, atau secara sebagian tuh misalnya ada 2 orang, 3 orang berkongsi untuk memiliki satu orang budak, dan satu orang atau sebagian dari orang yang berkongsi tersebut membebaskan. Nah, jadi dia punya misalnya 2 orang yang punya dia, berarti dia separuh merdeka, separuh budak. Nah, walaupun dia separuh budak ini, dia juga tidak wajib untuk melakukan apa? Ibadah haji. Lalu yang selanjutnya al-qadiri alaihi binafsihi au bighairihi in ajaza bimaradin la yurja bur'uhu au kibar. Ya, bagi orang yang mampu untuk melakukannya secara langsung dia sendiri atau dengan orang lain jika dia tidak mampu disebabkan karena sakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan atau karena dia dalam kondisi yang sudah sangat tua dan berkondisi lemah. Nah, ini intinya, ini masuk kepada pembahasan masalah istita'ah yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena ada beberapa perincian yang insya Allah perlu memakan atau perlu waktu yang cukup agak panjang. Kita akhirkan di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.